warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika di materi tentang perbandingan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan sampaikan dulu tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu tentang menjelaskan rasio dua besaran dengan satuan sama dan berbeda, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, baik itu satuannya sama dan berbeda. Sedangkan untuk indikator yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, antara lain adalah memaknai pernyataan terkait rasio dua besaran, menentukan rasio dari dua besaran sejenis dengan satuan yang sama, menyederhanakan rasio dari dua besaran sejenis dengan satuan yang sama, menentukan rasio dari dua besaran dengan sejenis satuan yang berbeda, menyederhanakan rasio dari dua besaran sejenis dengan satuan yang berbeda, menentukan rasio dari dua besaran tidak sejenis, dan menyederhanakan rasio dari dua besaran tidak sejenis. Nah, tentang memaknai pernyataan terkait rasio dua besaran. Apa itu rasio? Nah, yang dimaksud dengan rasio adalah suatu bilangan yang digunakan untuk menyatakan perbandingan ukuran atau nilai dari dua objek atau lebih. Objek yang dibandingkan dalam pembelajaran ini adalah besaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan besaran? Nah, yang dimaksud dengan besaran, dia adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai dengan satuan-satuan tertentu. Terus, apa itu yang dimaksud dengan satuan? Ayo, apa anak-anak? Nah, satuan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Contohnya, nah, ini adalah beberapa contoh dari satuan. Misalkan, satuan dari besaran panjang. Ada apa saja? Ada meter, ada sentimeter, kilometer, dan inci. Terus ada contoh satuan dari besaran suhu. Ada apa saja? Ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Reaumur, dan Kelvin. Terus contoh satuan dari besaran waktu. Ada apa? Ada sekon, menit, dan jam. Terus ada contoh dari satuan besaran massa atau berat. Ada kilogram, gram, ons, kuintal, ataupun ton. Terus contoh satuan dari besaran luas, ada are, sentimeter persegi, ada meter persegi. Terus yang terakhir, contoh dari satuan besaran volume, misalkan ada liter, sentimeter kibe, ada yaitu sentimeter kibe. Nah, lalu tadi saya menyampaikan tentang besaran sejenis. Contohnya apa? Contoh besaran sejenis itu dengan satuan yang sama, misalkan kita sama-sama membahas tentang besaran panjang. Nah, satuannya sama-sama meter. Jadi itu besarannya sama-sama panjang, satuannya sama-sama meter. Nah, contoh besaran sejenis dengan satuan berbeda, misalkan besarannya suhu, jadi sama-sama suhu, tapi satuannya beda, yang satunya Celsius, yang satunya Fahrenheit. Terus, contoh besaran tidak sejenis dengan satuan berbeda, misal besarannya volume, yang satunya besaran waktu. Maka pasti satuannya berbeda. Untuk volume, satuannya liter, untuk waktu, satuannya menit. Terus bagaimana cara menuliskan rasio dua besaran yang sejenis? Nah, yang pertama menggunakan pecahan A banding B, misalnya 2/3. Jadi, di sini membacanya bukan A per B, melainkan A banding B. Boleh juga menggunakan titik 2, misalkan 2,23, artinya itu 2/3. Nah, contoh memaknai pernyataan terkait rasio dua besaran, misalkan
Di sini contohnya adalah rasio daging sapi dalam 100 gram adonan bakso adalah 90%. Artinya bagaimana anak-anak? Artinya terdapat 90 gram daging sapi dalam 100 gram adonan bakso. Kok dapat 90 gram? Ya karena 90%-nya dari 100 gram itu adalah 90. Berarti 90 gram daging sapi itu terdapat dalam 100 gram adonan bakso. Contoh lainnya, sepertiga dari 200 siswa kelas 7 SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak daripada media online untuk membaca berita. Artinya apa? Artinya terdapat 70 siswa itu memilih media cetak daripada media online untuk membaca berita dari 210 siswa kelas 7 SMP Sukamaju. Dari mana 70-nya? Ya coba kita hitung. Sepertiga dari 210 berapa? 70. Gitu ya. Nah, kita akan lanjut ke menentukan dan menyederhanakan rasio dari dua besaran sejenis dengan satuan yang sama. Nah, jika kedua besaran yang dibandingkan satuannya sama, maka rasionya dapat ditulis dalam bentuk A banding B. Jadi bisa pakai per tadi atau titik 2. Dengan A dan B-nya itu anggota bilangan bulat dan A maupun B itu tidak boleh sama dengan 0. Lanjutnya, jika A dan B memiliki faktor persekutuan, maka A dan B dapat dibagi dengan FPB dari A dan B untuk memperoleh rasio yang paling sederhana. Contohnya bagaimana? Nah, misalkan sederhanakan rasio dari 6 cm banding 24 cm. Perhatikan, apakah besarannya sama? Sama. Tentang panjang, apakah satuannya sama? Sama-sama 6, sama-sama sentimeter. Maka kita tinggal menuliskan 6 cm banding 24 cm. Dan ingat tadi bagaimana? Cari FPB-nya. FPB-nya berapa? 6. Berarti sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 berapa? 1. 24 bagi 6 berapa? 4. Berarti ketemu penyederhanaannya adalah 1 banding 4 cm. Jadi bentuk sederhana dari 6 cm banding 24 cm adalah 1 cm banding 4 cm. Yang kedua, bagaimana menentukan dan menyederhanakan rasio dari dua besaran sejenis tapi dengan satuan yang berbeda. Nah, jika kedua besaran yang dibandingkan satuannya berbeda, maka dilakukan penyamaan satuan terlebih dahulu. Sama seperti tadi, rasionya dapat ditulis dalam bentuk A banding B menggunakan per atau titik 2 dengan A dan B-nya itu anggota bilangan bulat dan A dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, setelah disamakan satuannya, maka nanti cari FPB-nya lagi untuk mendapatkan rasio yang paling sederhana. Contohnya, sederhanakan rasio dari 60 desimeter banding 24 cm. Maka di sini kita lihat, dia sama-sama besaran panjang tapi satuannya beda. Maka langkah pertama, samakan dulu satuannya. Berarti menjadi 6 cm banding 24 cm. Kok bisa 6? Ya kalian coba hafalkan kembali tangganya. Dia turun berapa? Maka menjadi 6 cm banding 24 cm. Sudah sederhana belum? Belum. Maka kalian cari FPB-nya. FPB-nya berapa? 6. Maka sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 ketemu 1. 24 bagi 6 ketemu 4. Maka menjadi 1 cm banding 4 cm. Jadi bentuk sederhananya adalah 1 cm banding 4 cm. Selanjutnya, bagaimana menentukan dan menyederhanakan rasio dari dua besaran tidak sejenis? Nah, jika kedua besaran yang dibandingkan itu tidak sejenis, maka rasionya dapat ditulis dalam bentuk sama, menggunakan per atau titik 2. Tapi dia harus disertai penulisan satuannya. Selain itu,
rasio pada dua besaran tidak sejenis juga dapat dituliskan dalam bentuk desimal. Jadi khusus untuk dua besaran tidak sejenis itu bisa dalam bentuk desimal. Nah, misalnya rasio jarak terhadap waktu seperti berikut ini. Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan konstan dan dapat menempuh jarak 115 km dalam waktu 2 jam. Bisa terlihat di situ, yang satunya tentang jarak, yang satunya tentang waktu, maka pasti satuannya juga berbeda. Nah, berdasarkan tersebut, permasalahan di atas, rasio jarak terhadap waktu itu dari motor yang dikendarai Andi adalah, jadi bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita bandingkan 115 km banding 2 jam, boleh pakai titik 2, boleh pakai per. Nah, masih bisa disederhanakan nggak? Masih, ketemunya berapa? 57,5 km per jam. Ingat tadi, satuannya harus selalu ditulis. Artinya apa? Artinya bahwa motor yang dikendarai Andi itu menempuh jarak 57,5 km setiap jamnya. Nah, seperti itu tentang materi kita hari ini. Apabila kurang jelas, silahkan boleh belajar dari sumber manapun. Jadi, boleh kalian buka-buka referensi yang lain dari buku, YouTube yang lain, ataupun materi yang lain. Dan saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang menentukan nilai besaran sejenis dari bentuk A banding B sama dengan P banding Q, menentukan solusi dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio dua besaran sejenis dari bentuk A banding B sama dengan P banding Q, menentukan solusi dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio dua besaran tidak sejenis. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ingat, tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa tetap semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.